Ya, Baik lagi bersama kita di Baper Bawa Perubahan. selalu bawa perubahan terus tuh. Bawa perasaan. Jangan dong. Jangan. Bawa perasaan boleh terbawa perasaan. Oh iya, nggak boleh. Benar. Oke, kita di minggu keempat sekarang. Gila ya. Gila, kita kerapat di mana? Paripurna. Apa yang kita mau bahas di minggu keempat, Kak Lukas? Boleh jelasin ke Bahasa Inggrisnya adalah quiet enough to hear. Artinya tahu ya betul. Kita harus tenang untuk mendengar. Stop. keren. Kira-kira apa sih? Nah, baca dulu ayatnya. Baca dulu kadang boleh baca ayatnya biar bagi tugas ya. Oke, let's go. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Gila. Keren ayat ini. Keren banget. Silakan langsung jelasin. Udah ngagetin kita kan? Nah, bicara tentang domba dan Benar. Enggak domba sama apa tadi? Gembala. Gembala. Bicara tentang domba dengan gembala, kalian pernah cari tahu nggak sih tentang domba dan gembala? Domba nih banyak nih, ada ratusan, bahkan ada yang bisa sampai ribuan, ya kan? Tapi kalau sekali penggembalanya datang cuma disiul sama dia atau dipanggil, mereka ngikut. Nah itu kerennya. Jadi karena si tadi namanya gembalanya ini, karena si gembalanya ini belum ada semenit udah lupa lu. karena si gembala ini yang ngerawat mereka dari kecil. Jadi mereka udah dilatih untuk mendengar suaranya dia supaya diikuti. Dan yang dimau dari gembala adalah yang terbaik buat domba-dombanya. Siap. Dia cariin ladang yang gede supaya mereka bisa lari-larian, bahkan yang ada Lihat. Ini kacau. ya bener. Domba lari-larian, dombanya jalan susah pelan. Lari-larian. Mereka kan suka main juga. Terus baru kelar kan, ya kan. Domba yang luas tempatnya, ya kan, ladang yang luas, dia bisa lari-larian supaya bisa makan rumput. Nah, rumput-rumput yang enak buat mereka. Gitu. Bahkan dibawa ke tepi sungai supaya mereka bisa minum. Boleh juga boleh. Gitu. Zaman sekarang udah punya kandang sendiri, Bos. Iya sih. Bahkan kalau misalnya kita coba lihat Daud, dulu dia mengembalakan domba, dia sampai bunuh binatang-binatang buas Supaya domba melindungi domba. Dan Tuhan Yesus juga pernah ajar tentang domba. Seorang gembala akan meninggalkan 99 ekor domba untuk mencari satu domba. Nah, sebegitu pedulinya domba, kepala sama dombanya. Balik. Gitu. Jadi bicara tentang domba dan gembala ini keren banget karena kita digambarkan sebagai domba yang diajarkan oleh gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Gembala satu itu. Nah, untuk bisa mendengar Tuhan Yesus, kadang kita harus tutup mulut, harus quiet. Ya, gimana mau denger kalau ngomong terus? Nah, makanya jadi harus kita renungan, ya kan? Merenungkan firman Tuhan. Berdoa juga jangan ngomong terus ya. Itu, Tapi jadi denger. kadang kita harus diam untuk dengar suara Tuhan mau ngapain dari mungkin nggak audible, tapi kadang Tuhan bisa bicara lewat orang lain atau lewat tiba-tiba dapat gambaran di kepala kita, ya kan? Itu atau lewat mimpi, beda-beda ya kan. Tapi kita harus belajar untuk humble dan tadi quiet. Setuju. Udah pasti suara Tuhan itu sama dengan firman Tuhan. Hanya perlu kita merenungkan firman Tuhan karena nggak mungkin Tuhan ngomong yang berbeda dengan firman Tuhan. Makanya kalau kita dapat sesuatu yang berbeda dari firman Tuhan, nah udah pasti itu bukan dari Tuhan. Gitu Ya, kan? Makanya kita perlu bergaul. Makanya nih di sini dibilang tadi domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Nah itu ciri-cirinya kan. Maksudnya kita bisa lihat waktu kita mengenal dia gitu, karena kita harus kenal gitu kan siapa yang kita sembah gitu kan, siapa yang kita naikkan doanya ke siapa gitu. Terus kita berdoa cuma berdoa doang, berdoa buat ke siapa gitu kan, nggak jelas juga nih kita mau berdoa apa. Nah makanya penting banget untuk kita bisa mendengar, nggak cuma ngomong gitu. Jadi kita perlu bisa dia metode lagunya kan, ajar kembali dia dekat di hatimu.
Sedap juga ya. Gue Sekarang Hidupku kok langsung sih? hanyalah untuk. Oh iya. Nah, pasti setelah kita mengenal dia, dengar dia, hidup kita bukan buat kita lagi gitu kan. Kita mendengarkan apa yang dia mau. Nah itu Iya. penting banget, makanya untuk mendengar ini suka banget ya topiknya minggu ini. Karena penting banget, kita banyak banget kehilangan momentum gitu, suara Tuhan ngomong ke kita lewat orang lain, lewat orang tua, lewat teman gitu. Karena kita terlalu banyak ngomong. Iya. Kita nggak mau coba untuk rendah hati, tenang, coba oh ya mungkin Tuhan mau ngajarin kita sesuatu. Itu sih dari Kak Otes. Karena datang. Rambutnya juga keren. Ya, kamu sih gengs barber saya. Iya, cukur. iya dong. Cukur Ya ada dikit, yang Pak. belum cukur boleh cukur. Bisa Dari lo kamu. home service. Bisa om service aku ya? juga mau dong cukur. Ya cukuran gini tapi ya. Seru banget. Gimana? Oke. Dana. Kalau menurut aku sih tentang mendengar suara Tuhan ini tentang mendengar suara gembala atau Tuhan kita itu aku punya analogi. Wih, sedap sekali. Bukan analogi juga sih. Beda kalau anak kampus ngomongnya. Iya. Kalau kita mah Bahasanya beda ya. Kita itu diciptakan punya telinga 2 dan mulut 1. Ih, berarti Berarti kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. ini keren. Ini keren. Ini Jadi- keren. Sesuatu yang Lebih banyak fresh. mendengar daripada berbicara. Setuju. Iya, gitu. Benar. Jadi ketika kita mau mendengarkan seseorang, gak bisa kita sambil bicara juga. Iya benar. Setuju. Mulut kita cuma satu, mendingan kita Harus. tutup mulut kita mendengarkan. Iya. Gitu. Keren. Jangan sampai salah denger nanti karena orang ngomong. Iya. Kalau ngomong nggak apa-apa, jangan salah dengar aja. Itu kalau dari aku. Keren. Mungkin ada lagi tambahan kalau Lukas. Kalau Mungkin dari kakak itu how we can do it, ya kan? Gimana caranya kita bisa melakukan itu? ya. Kalau dari gue sih pertama ya kita coba sering-sering untuk jangan so tau misalnya gitu. Kalau Benar. ada orang lagi ngomong, misalnya ada orang ngajakin debat atau apa, kalau nggak tahu ya gimana dulu ya kan? Iya. Nggak usah so tau. Nah itu cara-cara kita untuk be quiet gitu, untuk lebih tenang gitu. Dan kakak percaya orang yang nggak banyak ngomong itu orang yang lebih banyak mikir gitu. Nah itu lebih bagus daripada orang yang banyak ngomong, karena orang yang banyak ngomong kadang nggak mikir. Ngomongin. Iya, nggak ngomong jeblak-jeblak aja. Padahal kalau kita mikir, harusnya yang kita keluarin itu yang baik-baik kok. Iya. Ya kan? Kadang orang nggak mikir langsung ngomong aja belak-belakan ya kan. Lo gini lo gitu, ya kan? Padahal kita nggak bisa kayak gitu ya kan. Harusnya kita diam dulu, jangan jadi orang tahu. Dan kalian tahu nggak itu ternyata berdampak buat pandangan orang. Orang jadi lebih apa ya? Respect kali ya. Orang jadi lebih respect karena kita lebih banyak diam, lebih banyak dengar. Apalagi kalau kita lagi dalam situasi yang asing, kita nggak kenal sama orangnya, itu kita jangan so tahu, jangan seakan-akan kita nunjukin kalau gue tahu lo enggak gitu. Kita lebih quiet aja dan Akhirnya nggak di respect ya. iya, dan itu lebih keren gitu. Oke, boleh juga sih. Setuju juga sih maksudnya sama apa yang kalau kasih udah sampai jangan so tahu. Karena banyak hal-hal juga yang kita belum tahu dan itu kita baru tahu sedikit. Gitu. Iya. Nah ini penting banget supaya kita bisa Cari tahu ya. tahu gitu. Nah mungkin dalam hal-hal praktisnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita harus dari rumah juga balik lagi gitu kan, dari orang tua kita lebih banyak dengar sama orang tua kita karena balik lagi orang tua kita ya Tuhan kita di dunia ini. Iya. Maksudnya, itu perwakilan Tuhan gitu yang ada di dunia ini buat mendidik kita, buat urus kita sampai kita besar gitu. Jadi kita mesti dengar dulu dari mereka gitu ya. Kita segala sesuatunya kita tanya ke orang tua kita gitu. Wah, pasti dia kasih tahu kan kamu tuh nggak boleh begini, nggak boleh begini. Nah itu kita mesti ikuti arahan-arahan itu. Walaupun Karena kadang orang setuju. Orang tua kita juga kayak gambaran gembala kita ya. Iya. Mereka yang akan mimpin kita kemana. Iya. Mereka banyak berkorban juga buat kita. Iya. Kita perlu mendengar. Kayak minggu lalu lagi jadinya. Kita Gimana? perlu mendengar apa yang bisa kita lihat gitu kan. Yes. Tuhan kan kita nggak bisa lihat. Hmm. Tapi kalau orang tua kita bisa lihat, nah kita mesti menghargai dan Ya, mendengar dulu benar. mereka. Gimana kita bisa respect Tuhan kalau kita nggak bisa respect Setuju. orang tua dulu ya kan yang kelihatan. Keren itu sih yang dari Kaotes. Semoga kalian diberkati dan kalian bisa mengerti gitu maksudnya. Yang paling penting sih kalian mau melakukannya. Yo, Itu sih. benar bigits. Keren banget kalau Ada tambahan lagi kan Dana? Ada
Tambah lagi dari Mbak Ovo. Silakan Oppo-nya. Kan aku download. Oh iya, Iya. beda aplikasi. Kalau Ini aku dari sih- Kredit Plus gimana? Jadi Kredito. nagih dong. Memang kita seram, namun kita bukan beko. Oke, Gimana? cukup ya. Iya. Karena ada tambahan juga. Karena ada nggak? Oh kalau aku ada sih dikit aja ya. Iya, Boleh. Ya, boleh buat lu. Melanjutkan dikit dari Bang Lukas tadi mengenai mendengarkan respect, berarti ya kita sama orang yang kita ajak berkomunikasi gitu. Kalau aku sih juga nangkepnya dengan kata-kata respect tadi, ketika kita merendahkan diri, kita akan diangkat. Ya. Tapi setuju. ketika kita meninggikan diri, kita akan diturunkan. Iya, gimana kita mau diangkat kalau kita udah tinggi diri? Ya, Ya kan? Udah tinggi gimana mau diangkat? iya. Jadi lebih banyak mendengar aja guys. Iya. Itu sih. Merendah untuk merokok. Weh. Iya, Udah pasaran banget ya kok. Quotes. Tapi ya gitu deh. Nah, yang terpenting ya nih ayat Yohanes bulan 27 ini kalian harus renungin lagi. Kira-kira kalian refleksiin lagi tuh, gue udah lakuin belum ya? Gue sudah bisa denger orang tua gue belum ya sebelum gue bisa denger Tuhan. Yes. Itu aja sih dari Kaotes. Cukup? Cukup. Oke, kita tutup minggu ini dengan sukacita. Sampai ketemu di minggu depan. Yes. Di minggu yang terakhir. Jaga kesehatan, sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua. Happy Sunday dan God bless you. God bless. Bye-bye. Bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Comment and like. And don't forget to follow our Instagrams.